Kami rindu Tuhan, menyembahmu di pagi ini. Terima kasih. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujian.
kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk yang rancangan indahmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
tutup mata kita, arahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dalam hidup kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur di tengah pandemi ini Tuhan, kami mempunyai waktu untuk menaikkan syukur pujian bagi nama-Mu yang agung. Kami masih berikan waktu juga Tuhan untuk kami duduk diam di hadapan-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu karena firman-Mu itulah kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, yang mengajar kami, mendidik kami, menunjukkan kesalahan kami, dan juga mendewasakan kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dari Tuhan, dari surga yang berbicara, bukan hikmat manusia, sehingga firman itu ditaburkan di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebuah kehormatan bagi kami untuk melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 2 hari yang lalu saya mendapat kabar anak dan menantu pendeta yang menikahkan kami di Blora itu terkena COVID-19 dan harus isolasi, dan untuk sementara gereja ditutup dan ibadah online. Seminggu yang lalu kampus kami juga ditutup. Ada seorang dosen yang terkena COVID-19 sehingga kami harus bekerja di rumah. Dan kita tidak pernah tahu sejak 2 Maret Indonesia dinyatakan terkena pandemi oleh Presiden Joko Widodo, dan sampai sekarang kita masih mengalami dan tidak akan tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Sehingga membuat kita kadang merasa jenuh, merasa bosan, merasa hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan bukan itu saja, para pebisnis mengalami kebangkrutan, para pelajar mahasiswa juga mengalami rasa kaget karena harus belajar secara online. Banyak orang sekarang mengalami ketakutan dan sebagainya. Itulah yang kita rasakan saat ini. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak sedikit orang Kristen yang terkena virus ini. Pendeta sekalipun tidak kebal terhadap virus ini. Bahkan saya ceritakan tadi, anak dan menantu seorang gembala yang menikahkan kami juga terkena. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah kasih Tuhan sudah tidak ada? Apakah tangan Tuhan yang selalu menopang itu sudah lenyap dari kita? Apakah perlindungan dan pertolongan Tuhan itu sekarang sudah tidak lagi menyertai kita? Bagaimana kita sudah memperkatakan Mazmur 91, di mana Tuhan akan melindungi kita dari sakit penyakit, bahkan wabah. Tetapi masih saja beberapa Tuhan, bahkan banyak hamba Tuhan yang meninggal karena virus ini, atau beberapa orang yang terkena virus ini. Apakah berarti Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah janji Tuhan di dalam firman-Nya itu tidak benar, tidak tepat? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Bisnis banyak orang Kristen juga mengalami kebangkrutan, penurunan omset, dan sebagainya. Apakah ini berarti Tuhan tidak mengasihi kita? Ini pertanyaan yang hari ini akan kita renungkan.
Kalau dalam Mazmur 91 Daud berdoa tentang perlindungan Allah dan dia dijagai karena kedekatannya dengan Allah. Bapak Ibu juga harus ingat bahwa Ayub yang dikasihi Allah juga dibiarkan dia tertimpa sakit penyakit, kebangkrutan, bahkan anaknya meninggal dunia. Tuhan juga tidak memberikan mujizat ketika Rasul Paulus, banyak rasul akhirnya mati oleh karena pemberitaan Injil. Bahkan Yesus sendiri, Tuhan kita, rela dikorbankan, rela mati, menderita, ditolak, dan Bapa membiarkan. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Hasilnya akibat kerendahan hati Tuhan, akibat Tuhan Yesus rela menjadi sama dengan manusia, taat bahkan sampai mati, umat manusia diselamatkan melalui darahnya, karya penebusannya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah, mari Bapak Ibu kita melihat kebaikan Tuhan, rencana Tuhan yang mulia di tengah ketidakpastian, di tengah penderitaan ini, di tengah pandemi ini. Tuhan tetap peduli kepada kita, katakan amin. Tuhan tetap memperhatikan hidup kita, katakan amin. Tuhan tetap menyertai kita, meskipun terkadang kita tidak menyadari, bahkan tidak tahu, bahkan tidak percaya. Yang pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat kebaikan Tuhan di tengah pandemi ini, di tengah penderitaan baik orang Kristen maupun orang non-Kristen sekalipun. Kita buka Roma 8 ayat 22 sampai dengan 28. Roma 8 ayat 22 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau bercerita dulu kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat baik Yahudi maupun non-Yahudi di sekitar kota Roma dan daerah-daerah sekitarnya, yang sudah dipanggil menjadi orang Kristen.
Dalam kitab tersebut Paulus menjelaskan bahwa manusia semuanya berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, dan dosa itu dinyatakan melalui hukum Taurat. Karena dengan hukum Taurat manusia ditunjukkan bahwa mereka gagal mematuhi hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum Taurat tidak digunakan untuk menyelamatkan manusia ataupun pada khususnya orang Yahudi, tapi justru untuk menunjukkan dosa manusia. Nah, oleh karena itu Allah memberikan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan melalui anugerah, melalui kasih karunia. Manusia yang seharusnya berdosa ditimpakan segala hukuman diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang percaya seperti iman Abraham yang dibenarkan oleh Allah, kita yang percaya pada Yesus juga dibenarkan oleh Allah. Seperti dosa masuk melalui manusia yang bernama Adam, anugerah keselamatan diberikan melalui manusia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Setelah itu manusia hidup bukan lagi diperhamba dosa, tetapi hidup untuk Tuhan. Roh Allah diberikan supaya roh ini menuntun, memimpin kita, mematikan perbuatan daging kita, kemudian hidup untuk Tuhan. Dalam istilah Roma itu hidup untuk roh. Nah, bangsa Israel ini diberi kasih karunia sebagai bangsa yang dipilih untuk mewakili bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan melalui bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, maka firman itu diberikan pada bangsa Israel. Nah, dalam aplikasinya Paulus mengatakan, kamu setelah menerima Kristus, hidup dalam roh, maka kamu harus hidup saling mengasihi, hormat pada pemerintah, saling tolong menolong, menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan, kemudian menanggung yang lemah dan sebagainya. Di ayat-ayat berikutnya itu ada aplikasi penerapannya setelah itu. Nah, itu kisah tentang Roma. Nah, ada hal yang menarik di dalam kitab Roma, bahwa ternyata makhluk manusia pada umumnya dan orang Kristen sendiri di dunia ini, sementara masih tinggal di dunia itu pasti menderita. Di situ dikatakan bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Selama di dunia ini, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah terbebas dari apa yang disebut dengan pergumulan, penderitaan. Termasuk ketika kita mengenakan manusia roh, kita berjuang peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh, antara menurut Roh Kudus dan menurut keinginan daging manusia. Dan itu terjadi hal yang tidak mengenakan. Tetapi di balik itu, Bapak Ibu Saudara, justru oleh karena itulah dalam penderitaan ini Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kalau kita termasuk orang-orang yang tergolong mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, pasti kita akan memetik kebaikan di tengah pandemi. Katakan amin. Kita harus dengan rendah hati mendengar, menyimak apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman-Nya di tengah pandemi. Kebaikan-kebaikan Tuhan apa yang akan diberikan. Bapak Ibu, pandemi seperti ini bukan asing lagi. Saya mencatat abad 2 ada pandemi yang disebut Antonin. Seperempat penduduk Kekaisaran Romawi meninggal dunia.
mereka beranggapan dewa marah sehingga menimbulkan wabah ini. Apa yang dilakukan orang Kristen waktu itu? Sejarah mencatat bahwa orang-orang Kristen merawat, menolong orang-orang yang menjadi korban pandemi. Dan di saat itulah terungkap bahwa orang Kristen adalah orang yang baik dan Injil diberitakan secara luar biasa. Katakan amin. Disitulah kebaikan. Kita juga mencatat bagaimana wabah Black Death di Eropa. Hampir 250 juta orang juga meninggal dunia, wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Tapi di tengah itu orang-orang Kristen juga terpanggil untuk merawat orang-orang yang kena Black Death. Dan saat itu juga banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita petik di tengah pandemi ini? Kebaikan Tuhan apa? Saya akan bagikan Bapak Ibu Saudara apa yang saya refleksikan, saya pahami selama hampir 6-7 bulan ini. Dan itu juga sebenarnya pasti dialami oleh orang-orang yang juga merenungkan firman Tuhan, yang juga senantiasa terpanggil untuk melayani Tuhan di tengah pandemi. Jadi bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu itu pasti sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Nah, saya akan bagikan Bapak Ibu secara singkat karena kita hanya punya waktu 30 menit. Pertama, Bapak Ibu, bahwa manusia itu terbatas. Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, pencipta langit, bumi, alam semesta, layak terima hormat, pujian, penyembahan Tuhan saja. Manusia itu ternyata rapuh, tidak berdaya. Itu kebaikan pertama yang Tuhan tunjukkan, sebuah hikmat bahwa kita itu ternyata terbatas. Manusia itu rapuh, kalah, takut, dibuat gentar oleh virus yang sebenarnya dikasih sabun colek aja sudah mati. Betul saudara? Virus kecil yang sebenarnya dikasih sabun colek sudah mati, tetapi menimbulkan kegemparan dan sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan. Dan banyak orang satu persatu jatuh terinfeksi dan tidak sedikit orang meninggal dunia. Bahkan Indonesia sekarang sudah 4.300 kemarin, hampir 240.000 terinfeksi. Ini menyadarkan kita betapa terbatasnya, betapa rapuhnya kita, betapa kita diingatkan bahwa Tuhanlah sumber segalanya, yang maha kuasa, yang layak ditinggikan. Melalui pandemi ini banyak orang yang dulunya berjasa, berjaya, sekarang tidak berdaya. Tidak hanya orang dunia, gereja-gereja pun yang dulu berjaya sekarang juga mengalami kebingungan dengan pandemi ini. Karena mobilisasi massa sangat terbatas. Ketenaran, nama besar, tidak ada apa-apa. Justru ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kita, betapa terbatasnya kita. Oleh karena itu kita terus selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Kita terus harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus terus senantiasa menjadikan Tuhan itu sebagai sumber pertolongan kita satu-satu. Kita diajar tiap hari bangun pagi terus berharap
kemurahan Tuhan. Karena ketika kita kaya, ketika kita punya pangkat tinggi, ketika kita punya kekuasaan, kadang-kadang kita lupa bahwa kita terbatas. Tidak hanya untuk orang umum, orang dunia, orang Kristen pun seperti itu. Ketika gerejanya besar, ketenaran, disegani, pandemi ini mengajarkan kebesaran milik Tuhan. Amin. Yang disegani adalah Tuhan. Amin. Mari kita rendah hati, saudara. Tuhan mengajarkan. Itulah kebaikan yang Tuhan berikan hari ini. Kita diingatkan betapa rapuhnya kita, betapa terbatasnya kita, supaya kita tahu bahwa Allah kita satu-satunya sumber pertolongan. Amin. Kalau terkena virus berarti bukan Anda dosa, saudara. Kalau mati karena virus bukan berarti matinya jelek. Bukan cara matinya, tetapi keadaan mati itu bertobat atau tidak. Amin, saudara. Tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap peristiwa yang besar, setiap perkara yang besar, pasti Tuhan berikan hikmat, berikan sesuatu yang baru bagi orang-orang Kristen, bagi umat. Bapak Ibu, 430 tahun bangsa Israel dijajah Mesir. Sebuah penderitaan yang luar biasa. Tetapi di sana sebenarnya Tuhan akan memunculkan sesuatu yang baru, yaitu kepemimpinan Musa. Di sana Tuhan berikan Taurat. Di sana Tuhan berikan tata cara ibadah. Di tengah penindasan muncul sesuatu yang baru. Musa dengan hukum Taurat, dengan Tuhan monoteis Yahweh Elohim. 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babilonia karena dosanya. Tapi di sana dimunculkan Yesaya, Yeremia yang memberikan pengharapan nubuatan adanya Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Amin, saudara. Di tengah-tengah pandemi di abad kedua virus Antoni, di sana orang-orang Kristen memancarkan kasihnya sehingga Injil diberitakan dan banyak orang diselamatkan. Amin. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Kita tidak perlu memprediksi, meramal apa itu atau meramal kapan Tuhan itu datang, kapan virus itu, tidak perlu. Karena kedatangan Tuhan sudah jelas, tidak seorang pun tahu. Itu saja ayat. Di Matius, di Markus ada semua. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak tidak tahu, hanya Bapa saja. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang baru. Melalui pandemi ini, saudara, saya menjadi akrab dengan keluarga. Bekerja dari rumah, bertiga dari rumah, ada wifi, work from home, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan lancar, bisa beribadah di sana. Bagaimana ketika gereja di lockdown, apakah keluarga itu berdaya atau tidak? Sesuatu yang baru. Harus ada kepemimpinan yang memegang keluarga, mengendalikan untuk beribadah kepada Tuhan. Disitulah suami atau kepala rumah tangga yang ada di situ diuji kepemimpinan. Ketika sesuatu itu baik, yang ingin Tuhan bangun adalah keluarga. Ketika gereja ditutup, ibadah pindah di keluarga. Apakah seperti itu atau tidak? Bagi Tuhan, saatnya bagi kita juga membangun keluarga, kembali kepada keluarga.
Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang Tuhan ajarkan, sesuatu yang baru yang saat ini. Mungkin dalam konteks kehidupan Bapak Ibu ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak bisa saya tangkap. Tapi banyak hal. Bahkan kita juga tahu di tengah pandemi ini banyak gereja yang terpecah, hamba Tuhan saling serang dan sebagainya. Sesuatu yang baru. Betul saudara? Ternyata seperti ini. Saling cari pengaruh, saling cari kebenaran dan sebagainya. Diuji kita. Kita diperlihatkan bagaimana potret gereja yang sesungguhnya, yang tidak kita sadar. Sesuatu yang baru. Mari kita tangkap sesuatu yang baru. Yang pertama tadi, mari kita tangkap betapa terbatasnya, betapa rapuhnya kita, terlepas dari berapa gaji saudara, apa kedudukan saudara, berapa powerful saudara, berapa ketenaran saudara. Hanya kalah dengan virus yang kecil yang bisa dimatikan oleh sabun colek. Ironis. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, wabah ini kalau kita pelajari dari sejarah wabah Antonin di abad 2, Cyprianus, Black Death di abad 14, ternyata menggerakkan orang-orang Kristen untuk peduli terhadap sesama. Apapun yang kita lakukan, yang kita punya, talenta kita, mari kita maksimalkan. Entah Bapak Ibu bergerak dalam penerangan, memberikan arahan pada anak-anak supaya memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Banyak saat ini pengusaha yang bangkrut membutuhkan inovasi tertentu, membutuhkan kreativitas tertentu, sumbangkan. Tetangga saya punya usaha rental. Dia terlanjur kredit 15 mobil. Mulai Maret habis. Dan dia harus membayar cicilan 15 mobil tersebut. Tapi karena tidak ada penumpang, bisnis transportasi, bisnis wisata juga mati, akhirnya mati. Dan kita harus bisa memberi pencerahan atau apa, atau bantuan atau apa. Di tengah seperti ini, disitulah kita mempraktikkan firman Tuhan. Apa yang orang lain ingin diperbuat terhadap kita, mari kita perbuat. Bagaimana orang Kristen diminta mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Disitulah sebenarnya kesempatan bagaimana orang Kristen bisa mewartakan Injil. Bukan justru saling serang, bukan justru saling terpecah belah melalui pandemi, tapi bersatu menjadi berkat. Itulah saudara, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di tengah pandemi ini, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saya yang pertama ada hikmat bahwa kita ini rapuh, kita ini terbatas, rendah hati, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan untuk mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ada sesuatu yang baru yang ingin Tuhan tunjukkan. Kehidupan keluarga akan menjadi baru karena banyak interaksi di rumah. Rumah akan menjadi tempat ibadah, pujian, penyembahan, pemberitaan firman. Keluarga akan disatukan, akan bekerja sama bahu-membahu. Tapi juga kita diperlihatkan juga hal-hal yang mungkin negatif, tapi untuk kita jadikan sesuatu yang positif. Yang ketiga, Bapak Ibu, saatnya seperti abad kedua, abad ke-14, di sana orang Kristen terpanggil di tengah pandemi ini untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui kasih kita, kepedulian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lakukan sebelum firman Tuhan.
Engkaulah kekuatanku. Mari bangkit berdiri saudara. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu rasanya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu rasanya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari berdoa untuk firman ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya meskipun di tengah pandemi ini, di tengah kegelapan ini, di tengah keraguan ini, di tengah penderitaan dan pergumulan ini, Engkau berbuat sesuatu yang baik bagi kami. Saat ini kami disadarkan betapa rapuhnya kami, betapa terbatasnya kami Tuhan. Engkau yang tidak terbatas. Untuk itu kami serahkan hidup ini dalam tangan kuasa-Mu, terus berharap, terus mengandalkan Engkau. Ampuni dosa-dosa kami, kesombongan kami, karena pangkat, kekayaan kami, ketenaran kami tidak ada gunanya. Hanya nama-Mu saja yang harus dibesarkan. Kami juga berterima kasih, Engkau telah berikan hikmat kepada kami. Engkau akan memberikan sesuatu yang baru di tengah persoalan. Bangsa Israel diberikan Musa dan hukum Tauratnya di tengah penindasan di Mesir. Tuhan berikan janji Mesias di tengah penawanan di Babel. Dan kami percaya di tengah pandemi ini Tuhan berikan sesuatu yang baru bagi kami. Kekuatan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Pujian akan dilantunkan dari rumah-rumah. Doa akan dilantunkan dari rumah-rumah. Pembacaan firman, perenungan firman akan diberikan di rumah. Di tengah pandemi ini juga Tuhan, kami harus terpanggil memancarkan sinar kasih kami melalui kepedulian kami. Sehingga banyak orang bertobat melalui kesaksian kami. Bukan justru kami saling serang, saling terpecah belah. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, biar Tuhan kuatkan, berikan perlindungan, pertolongan, dan memberkati umat-Mu di tempat ini. Di tengah pandemi ini terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati ekonomi rezeki mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati semua apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini ada di dalam rumah. Tuhan Yesus, tangan-Mu yang tidak pernah kurang panjang untuk memberkati mereka. Bahkan mata Tuhan senantiasa memperhatikan bagi orang-orang yang berharap bersandar sepenuh kepada Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, baik tempat ini maupun yang ada di tubuh, kami serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kami, memberkati negara kami, memberkati pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan terus taruhkan roh-Mu, visi-Mu buat mereka, sehingga apa yang Tuhan diprogramkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih juga perizinan gereja yang ada di Sleman, kiranya juga Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik.
Semuanya diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan. Semuanya diberkati Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, kasih sayang, damai yang abadi, sukacita yang indah. Semua itu berkat datangnya dari Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, jangan takut, jangan berkecil hati. Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu, Tuhan melingkupimu. Tuhan akan membawamu terus maju dan bukan mundur. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Maka segala perjalananmu akan diberkati oleh Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penerima dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Yesus, Engkau senantiasa memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.